Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah teman-teman, kali ini pada mata kuliah sosiologi hukum kita akan mempelajari mengenai struktur sosial. Nah, apa itu struktur sosial dan apa hubungannya dengan sosiologi hukum? Sebentar lagi kita akan pelajari ya. Namun sebelum itu terlebih dahulu kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi manfaat untuk diri kita, orang lain dan orang banyak. Oleh sebab itu doa dimulai. Ya, doa selesai dan sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai struktur sosial. Nah teman-teman, jika kita kembali pada esensi tentang apa itu sosiologi hukum, bahwa sosiologi hukum itu mempelajari tentang masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Nah, masyarakat itu sendiri terbagi atas dua, ada yang struktural dan ada yang dinamika. Nah, struktural di dalam masyarakat itu akan menghasilkan yang namanya struktur sosial. Sementara dinamika di dalam masyarakat itu erat hubungannya dengan yang namanya proses sosial dan perubahan sosial. Nah, proses sosial di sini erat hubungannya dengan interaksi sosial. Adapun definisi dari struktur sosial, proses sosial dan interaksi sosial mungkin teman-teman bisa baca sendiri karena cukup panjang ya untuk dibacakan, jadi silakan teman-teman baca dulu. Di dalam pergaulan hidup manusia tentu ada namanya atau harus ada yang namanya kaidah-kaidah. Apa itu kaidah-kaidah? Kaidah-kaidah adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia dan antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Dari pergaulan hidup manusia itu akan menghasilkan yang namanya pengalaman. Nah, salah satu contoh pengalaman itu sendiri diantaranya adalah mendapatkan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Nah, dari pengalaman itu maka manusia akan mengetahui tentang nilai-nilai positif dan negatif, yang kemudian dari nilai-nilai positif dan negatif tersebut maka akan muncul yang namanya konsepsi baik buruk. Sama seperti kata pepatah ya, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena dari pengalaman manusia dapat belajar tentang mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak baik atau buruk. Dari nilai-nilai positif dan negatif tadi kemudian akan membentuk juga pola pikir manusia. Pola pikir manusia ini teman-teman kemudian mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Nah, kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan itu perlu juga yang namanya kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah itu sendiri dibuat karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Nah, karena manusia ingin hidup teratur dan pantas, maka dibuatlah yang namanya kaidah-kaidah. Nah, jadi ini seperti hubungan timbal balik ya antara kaidah-kaidah dan keinginan manusia untuk hidup teratur dan pantas. Karena adanya kaidah-kaidah maka manusia dapat hidup teratur dan pantas, dan karena manusia ingin hidup teratur dan pantas maka dibuatlah yang namanya kaidah-kaidah. Jadi ini seperti ya itu hubungan timbal balik atau lingkaran ya. Kaidah-kaidah itu sendiri adalah patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kaidah-kaidah itu mengatur tentang pribadi manusia dan juga mengatur antar manusia atau antar pribadi.
Kaidah yang mengatur tentang pribadi manusia itu ada dua, ada kaidah kesusilaan dan ada kaidah kepercayaan. Kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Sementara kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman menurut Purnadi Purbacaraka 1974. Sementara itu, kaidah yang mengatur antar manusia atau antar pribadi manusia itu ada dua, yaitu kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan itu sendiri yaitu bertujuan untuk agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Sementara kaidah hukum tujuannya yaitu untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Adapun yang membedakan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya yaitu yang pertama, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Yang kedua, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah atau bentuk fisik ya. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Yang terakhir, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan ketentraman. Sekarang kita masuk pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa pergaulan hidup manusia itu membutuhkan yang namanya kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah tersebut itu di dalamnya berisikan tentang tata tertib atau patokan-patokan dalam pergaulan hidup manusia. Nah, kaidah-kaidah itu apabila berkelompok atau dikelompokkan atau membentuk suatu kelompok, maka akan menjadi yang namanya lembaga. Nah, lembaga-lembaga tersebut misalnya ada lembaga dalam hidup kekerabatan seperti keluarga, pelamaran, perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Ada juga lembaga yang mengatur tentang kebutuhan pencarian hidup seperti pertanian, peternakan, koperasi, industri. Ada lagi lembaga tentang kebutuhan dan pendidikan seperti taman kanak-kanak atau TK, pesantren, sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi. Ada juga lembaga tentang kebutuhan jasmania dan kebutuhan jasmania dari manusia seperti olahraga, kesusastraan, seni rupa, dan seni suara. Lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, contohnya seperti yang di atas ya, dari lembaga untuk hidup kekerabatan sampai dengan lembaga untuk kebutuhan jasmania dari manusia. Adapun fungsi dari lembaga kemasyarakatan adalah yang pertama, untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Lembaga-lembaga kemasyarakatan itu memiliki banyak jenis atau banyak bentuk yang kemudian dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dapat diklasifikasikan menurut perkembangannya, yaitu ada dua. Ada creative institution dan enacted institution. Creative institution adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Sementara enacted institution dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu
tetapi yang tetap masih didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Klasifikasi lembaga kemasyarakatan yang kedua yaitu menurut nilai-nilai yang diterima masyarakat, yaitu ada basic institution dan ada subsidiary institution. Basic institution yaitu lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Sementara subsidiary institution dianggap kurang penting, seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Nah, akan tetapi ukuran apa yang dipakai untuk menentukan apakah suatu lembaga kemasyarakatan dianggap basic atau subsidiary berbeda pada masing-masing masyarakat, dan ukuran-ukuran tersebut juga tergantung pada masa masyarakat tadi hidup. Jadi untuk menentukan apakah lembaga itu merupakan basic atau subsidiary itu berbeda-beda ya. Misalnya rekreasi tadi, sebagian masyarakat menganggap bahwa rekreasi itu merupakan hal yang basic atau hal yang penting, sementara masyarakat lain rekreasi itu bukan merupakan sesuatu yang penting atau sesuatu yang basic. Jadi tergantung masyarakatnya ya. Klasifikasi lembaga kemasyarakatan yang ketiga yaitu menurut penerimaan masyarakat, yaitu terbagi ada sanctioned institution dan unsanctioned institution. Sanctioned institution adalah lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat, sementara unsanctioned institution itu kebalikannya ya, yaitu lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walaupun kadang-kadang masyarakat pun tidak berhasil untuk memberantasnya. Klasifikasi yang keempat yaitu ada general institution dan ada restricted institution. Klasifikasi lembaga kemasyarakatan yang kelima atau yang terakhir yaitu berdasarkan fungsinya. Ada operative institution dan ada regulative institution. Operative institution berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Sementara regulative institution bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak daripada lembaga itu sendiri. Tidaklah mudah untuk menentukan hubungan antara hukum dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, terutama di dalam menentukan hubungan timbal balik yang ada. Tergantung dari nilai-nilai masyarakat, anggapan tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang pada suatu saat merupakan kebutuhan pokok, dan yang ketiga tergantung pada pusat perhatian penguasa terhadap aneka macam lembaga kemasyarakatan yang ada. Hukum dapat dipengaruhi lembaga kemasyarakatan apabila yang pertama, sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa, prestigeful. Yang kedua, hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. Yang ketiga, penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat, diperhatikannya faktor pengendapan hukum di dalam jiwa para warga masyarakat. Yang kelima, para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perikelakuannya. Yang keenam, sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum. Yang terakhir, perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum. Nah, sekarang kita masuk pada kelompok-kelompok sosial dan hukum. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah zoon politikon, di mana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia berlaku timbal balik, yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain, yang dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama,
setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga-warga lainnya. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor yang tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, ada struktur. Yang kelima, ada perangkat, kaidah-kaidah. Dan yang keenam, menghasilkan sistem tertentu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan lapisan-lapisan sosial dan hukum. Nah, lapisan masyarakat di sini terbagi menjadi dua, ada golongan atas dan golongan bawah. Golongan atas adalah golongan yang memiliki atau jumlahnya sedikit, yaitu memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, golongan atas ini yang jumlahnya sedikit itu memiliki kekuasaan yang dapat menentukan kehidupan manusia. Nah, kekuasaan tadi dalam menentukan kehidupan manusia itu tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Atau dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa. Maksudnya bisa dengan kerelaan atau bisa dengan keterpaksaan atau secara keterpaksaan. Nah, di dalam masyarakat terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan. Hukum dapat memberikan batasan bagi kekuasaan. Misalnya orang-orang yang berkuasa agar tidak sewenang-wenang dengan adanya hukum. Sementara kekuasaan memberikan jaminan pemberlakuan suatu hukum. Jadi dengan kekuasaan kita dapat membentuk suatu hukum. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa peran hukum di sini adalah untuk menjaga agar kekuasaan tadi tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang, di mana ada batasan-batasan tentang peranannya. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan keadilan, dan hal ini tidak menepis kemungkinan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Maksudnya semakin tinggi kekuasaan seseorang, semakin tinggi derajat seseorang, maka hukum tersebut semakin sedikit. Sedangkan semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum yang mengaturnya. Oke, demikianlah tadi materi kuliah kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.